Malam sebenarnya belum begitu larut, baru sekitar pukul 9. Dengan cekatan, Pak Parno mengendalikan andongnya, sambil sesekali matanya mengawasi tepian jalan. Kalau-kalau ada orang yang membutuhkan jasanya, beberapa rombongan sepeda motor sesekali melewati andong Pak Parno yang telah tua usianya. Anak-anak muda pengendara sepeda motor itu tampak begitu senang menyambut datangnya malam tahun baru 2000 yang disebut-sebut sebagai malam milenium ketiga. Mereka berteriak-teriak tak menentu seolah baru saja mendapatkan kemenangan. Dalam hati Pak Parno sudah dapat menduga apa yang dikerjakan oleh pemuda-pemuda itu, apalagi kalau bukan kebut-kebutan, sambil terus menikmati pergantian tahun di pusat kota. Sepertinya anak-anak muda itu tak pernah kapok walau kerap kali acara malam tahun baru seperti itu merenggut korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas. Tapi begitulah kenyataan yang melanda generasi muda sekarang ini. Pak Parno tak pernah merasakannya. Baginya saat menjelang tahun baru atau tidak adalah sama saja. Semuanya berjalan seperti hari-hari biasa. Yang terpenting baginya adalah bekerja mencari nafkah dengan berbekal andong tuanya. Kalaupun ada yang berbeda menjelang tahun baru kali ini adalah jam kerjanya yang bertambah panjang. Bingar tahun baru membuat rezekinya bertambah. Banyak penumpang yang menaiki andongnya. Karena itu ia menambah jam kerjanya yang biasanya hanya sampai menjelang maghrib hingga selarut ini. Sambil melantunkan sebuah tembang Sunda, Pak Parno terus melaju dengan andongnya. Ketika melintas di depan rumah besar, ia mendengar ada seseorang yang memanggilnya. Wah, dalam hatinya penumpang, pikir lelaki menjelang senja ini. Ia pun segera menarik tali kekang ke kudanya, dan andong pun berhenti. Mau mengantar ke alun-alun utara, Pak? Tanya seorang lelaki muda berpakaian gagah yang rupanya tadi memanggilnya. Dari gayanya sepertinya dia akan melaksanakan malam tahun baru. Tentu saja, silakan naik, sahut Pak Parno. Tunggu sebentar ya, kata si lelaki sambil memasuki pekarangan rumahnya. Tak lama kemudian, ia sudah datang lagi bersama wanita muda yang berparas cantik. Mereka pun segera naik ke andong Pak Parno. Jalan, Pak, kata lelaki itu. Setelah mereka duduk di jok belakang, tanpa banyak cakap, Pak Parno segera menjalankan andongnya. Selama dalam perjalanan, kedua penumpang laki-laki dan perempuan itu saling membisu. Tak sepatah kata pun yang mereka ucapkan. Dalam hati Pak Parno merasa heran sebab penumpang lain biasanya berbincang dengan kawannya. Kalau penumpangnya seorang diri biasanya si kusir yang diajak bercakap-cakap. Bahkan tak jarang penumpang laki-laki menawarkan rokok kepada sang kusir. Tiba di alun-alun utara yang tampak ramai, Pak Parno bertanya, "Sudah sampai di alun-alun, Den? Sekarang kemana?" "Minggir di sini saja, Pak," sahut penumpang laki-laki. Setelah andongnya berhenti, keduanya lalu turun. "Berapa ongkosnya, Pak?" tanya si lelaki. Pak Parno menyebutkan jumlahnya, nilai uang jasanya. Laki-laki itu lalu menyerahkan selembar uang 10 ribuan. Anehnya, saat Pak Parno menyerahkan kembaliannya, orang itu menolak. "Ambil saja untuk Bapak," katanya. "Kalau bersedia, nanti antarkan saya pulang sekitar jam 12 atau jam 1. "Baik, saya bersedia. Saya nanti menunggu di sini, Den," sahut Pak Parno. Dengan perasaan heran bercampur gembira, ia lalu memasukkan uang itu ke dalam saku celananya. Tepat jam 12 malam, Pak Parno sudah mangkal di tempat yang telah dijanjikan. Tak lama kemudian, orang yang ditunggu pun datang, dan keduanya segera naik ke atas andong. Dan seperti ketika berangkat tadi, mereka duduk di jok belakang, serta saling membisu. Tanpa terasa, andong kini sudah tiba di tempat yang dituju, yakni rumah besar itu. Pak Parno segera menghentikan kendaraannya. "Besok malam di alun-alun masih ada acara. Kalau Bapak bersedia mengantar jemput kami, datanglah kemari lagi sekitar jam 9, kata penumpang laki-laki itu sebelum turun. "Baik, Den, saya bersedia," sahut Pak Parno cepat. Penumpang laki-laki itu segera merogoh sakunya. Lalu ia segera memberikan lagi lembaran uang 10 ribu kepada Pak Parno. "Tak perlu lagi memberikan uang kepada saya, Den. Uang yang tadi sudah lebih dari cukup," kata Pak Parno buru-buru. "Tapi saya harus memberikan uang ini kepada Bapak yang telah menolong saya. Tadi sore sudah ada beberapa andong yang lewat, tapi mereka tak mau mengantarkan saya. Entah apa alasannya."
Lalu yang terakhir Bapak ternyata bersedia mengantar saya. Dengan demikian saya sangat berhutang budi kepada Bapak, ujar laki-laki itu. Malam itu Pak Parno benar-benar merasa beruntung. Pasalnya dari sepasang penumpang yang minta diantar ke alun-alun itu saja, ia menerima uang sebanyak 20.000. Uang sejumlah itu belum tentu bisa diperoleh meskipun dapat penumpang 5 kali. Malam berikutnya, tepat jam 9, seperti yang sudah dijanjikan, Pak Parno sudah siap di depan rumah besar milik lelaki yang malam sebelumnya menumpang andongnya. Namun anehnya, hingga jam setengah 10, yang ditunggu belum juga muncul. Pak Parno mulai gelisah. Berkali-kali ia memandang ke arah depan rumah, yang malam itu terlihat sangat ramai. Pak Parno masuk ke lingkungan rumah itu untuk mencari-cari calon penumpangnya. Namun anehnya yang ia cari juga tidak diketemukan. Menyadari waktu yang sudah lewat, Pak Parno memberanikan diri masuk ke dalam rumah besar itu. Maksudnya, ia akan menanyakan apakah malam itu jadi pergi atau tidak. "Maaf, apa yang memesan andong saya kemarin malam sudah siap untuk pergi?" tanya Pak Parno kepada salah seorang laki-laki yang duduk di kursi panjang di halaman rumah. Orang yang bertanya termangu sejenak, kemudian balik bertanya, "Yang Bapak maksudkan itu siapa?" Pak Parno lalu menerangkan persoalannya. Ia jelaskan bahwa dirinya adalah kusir andong yang pada malam tahun baru kemarin mengantarkan sepasang penumpang dari rumah itu ke alun-alun utara. Dan malam itu pun si penumpang berpesan agar ia datang lagi untuk mengantarkannya ke tempat yang sama. Rupanya pria yang ditanya Pak Parno itu hanya seorang tamu. Karena itu ia tidak bisa memberikan jawaban secara pasti. Untungnya tiba-tiba seorang pemilik rumah datang. "Ada perlu apa Pak?" tanya si pemilik rumah. Pak Parno pun kembali menceritakan masalahnya. Tampak pemilik rumah itu sangat terkejut. Lalu ia cepat bertanya, "Bagaimana ciri-ciri orang yang Bapak antar itu?" Pak Parno menceritakan ciri-ciri dua orang penumpangnya. Pemilik rumah itu kelihatan pucat dan gelisah. Setelah berdiam diri sebentar, ia lalu mengajak Pak Parno ke serambi samping. Di tempat tersebut Pak Parno diajak duduk. "Orang yang ciri-cirinya seperti Bapak katakan tadi itu memang penghuni rumah ini. Yang laki-laki anak saya, namanya Suparno," kata si pemilik rumah itu. Hati Pak Parno bergetar, namanya mirip namanya sendiri. Hanya bedanya, nama lelaki yang tadi malam naik, andongnya memakai awalan Su. "Lalu yang perempuan itu siapa?" tanya Pak Parno. "Nah, adapun yang perempuan adalah istrinya atau menantu saya," jawab pemilik rumah. "Atau ayah Suparno. Tapi sekarang mereka sudah tidak ada lagi. 40 hari yang lalu mereka meninggal dunia karena kecelakaan. Kejadiannya persis di depan alun-alun utara." Loh, jadi Pak Parno tak mampu melanjutkan kata-katanya. "Ya, suami istri itu meninggal dunia bersama-sama dalam kecelakaan itu," kata pemilik rumah menegaskan. "Sekarang ini kami sedang mengadakan selamatan 40 hari mereka." Sekujur tubuh Pak Parno bergetar. Ia tak habis pikir karena hal mistis telah menimpa dirinya. Demikian kisah misteri kali ini. Saya akan kembali dengan kisah misteri lainnya. Silakan klik tombol subscribe jika kalian suka dengan kisah misteri ini. Terima kasih dan sampai jumpa.